Just 92 days away from having to shut off most water taps because of a severe drought. In fact, by 2040, most of the world won't have enough water to meet demand year-round. The United Nations is warning today of an approaching global water crisis because of pollution. Every day, 1,000 children die because of unsafe water and sanitation. People rely on rivers, on lakes, or boreholes. In Flint, Michigan, the government treated water like just another cost to be cut. It switched the city's supply to the Flint River, but failed to prevent lead from leaching into the water. Bayangkan dunia di mana setiap tetes air telah menghilang. Tidak ada sungai yang mengalir, tidak ada lautan yang membentang, dan tidak ada hujan yang menyegarkan tanah yang tandus. Kehidupan manusia dan hewan berada di ambang kehancuran. Pertanian lumpuh, industri terhenti, dan kota-kota menjadi gurun. Krisis air global ini bukanlah sekadar mimpi buruk. Ini adalah ancaman nyata yang kita hadapi jika kita tidak bertindak sekarang. Di tengah krisis air global, kita berkumpul untuk mencari solusi, menginspirasi aksi, dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Pada World Water Forum 2024, para pemimpin dunia, ilmuwan, aktivis, dan komunitas berkumpul untuk berbagi pengetahuan, inovasi, dan visi. Dari kebijakan global hingga inisiatif lokal, kita mengeksplorasi setiap aspek dari tantangan air yang kita hadapi. Pada World Water Forum 2024 yang diadakan di Bali bulan Mei lalu, ada beberapa isu air global yang menjadi fokus utama di pembahasan tersebut, yaitu tentang strategi untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan, peningkatan kualitas air dan akses terhadap air bersih, penanganan bencana terkait air seperti banjir dan kekeringan, dan pembahasan tentang penggunaan air untuk produksi energi. Sementara itu, isu air nasional yang dibahas di dalam forum tersebut adalah tentang pengelolaan danau berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, pusat keunggulan air dan iklim, dan pertukaran pengetahuan tentang pengelolaan air. Sebenarnya sih forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat kerjasama, dan mempromosikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan air global dan nasional menuju SDG 2030. Forum ini sebenarnya sih kan pada intinya temanya adalah Water for Shared Prosperity, dan di forum tersebut memang membahas berbagai tantangan air baik secara global maupun nasional. Mungkin di antara semua isu yang terbahas yang paling menjadi pusat perhatian adalah isu bagaimana penguatan kerjasama internasional dan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk juga kerjasama lintas batas. Jadi kan ada beberapa di daerah seperti di Asia Tenggara, ada beberapa daerah itu nempel, jadi mereka juga banyak kerjasama mengenai lintas batas tersebut. Tentunya juga yang pasti ada isu perubahan iklim yang berpengaruh dalam ketersediaan air di berbagai negara. Dan di dalam forum ini juga terbahas mengenai gimana pengembangan solusi inovatif dan teknologi untuk pengelolaan air yang berkelanjutan. Sebenarnya sih di dalam forum tersebut memang sudah banyak sekali pembahasan mengenai solusi-solusi dari problem-problem atau isu-isu yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Tapi memang ada beberapa solusi yang mungkin saya bisa kasih tahu adalah tentang penggunaan proses alami seperti restorasi mangrove, infrastruktur hijau untuk mengurangi dampak bencana dan meningkatkan kualitas air. Selain itu, forumnya juga menekankan pentingnya peningkatan akses air bersih dan sanitasi serta pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi untuk memastikan penggunaan air yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya mungkin yang bisa aku bahas itu adalah pengembangan sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana juga dibahas untuk mengelola banjir dan kekeringan dengan lebih baik. Dan yang pasti meningkatkan kerjasama internasional dan lintas sektor terhadap pentingnya sumber daya air ini juga sangat dibutuhkan dan sangat efektif untuk kedepannya. Dan solusi-solusi ini sih sebenarnya bertujuan untuk menghadapi tantangan air yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan memastikan keamanan serta keberlanjutan air di masa depan. Membahas World Water Forum, lalu apa peran Humanity First dalam membantu menciptakan Blue Planet Solution? Mari kita lihat bagaimana peran dan kolaborasi Humanity First dalam menciptakan Blue Planet Solution yang dapat mengubah dunia melalui program Water for Life.
sebuah inisiatif global yang berfokus pada penyediaan air bersih dan berkelanjutan. Tahun ini Humanity First Indonesia terpilih menjadi salah satu pembicara pada Fair World Water Forum yang ke-10 di Bali. Kami berbicara mengenai bagaimana kita semua bisa creating Blue Planet Solution. Humanity First sendiri sudah tersebar lebih dari 64 negara dan kami menyediakan air untuk lebih dari 5 juta orang di 30 negara. Di Indonesia, kami telah membangun proyek air di Palu setelah adanya bencana tsunami tahun 2018 dan baru-baru ini kami baru saja menyelesaikan proyek air di Nusa Tenggara Timur. Di World Water Forum, kami menyampaikan bahwa kita jangan take water for granted. Banyak saudara kita di luar sana yang mungkin nggak jauh dari tempat kita berada, sangat kesulitan air. Ada yang harus rela berjuang sampai hampir meninggal demi mendapatkan air, ada yang terhambat sekolahnya demi mendapat air, dan kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan air dalam jangka waktu yang cukup lama atau tidak. Pada tahun 2023, Humanity First berhasil melakukan pengeboran di 4 titik di daerah-daerah terkering di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Dan sudah ada sekitar 2.400 orang yang mendapatkan manfaatnya. Di mana selain membangun proyek infrastruktur pengeboran air, kami juga melakukan edukasi ke masyarakat bagaimana cara merawatnya infrastruktur itu sampai kemudian membentuk sistem keuangan, iuran dan semacamnya. Dan lebih penting lagi, kami juga mengedukasi terkait bagaimana pentingnya kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang kemudian itu bisa akhirnya menyerap air gitu. Dan ini juga menjadi salah satu perhatian dunia gitu. Jangan hanya kita membangun proyek-proyek air yang sekali selesai, tapi juga proyek air yang sekali buat tapi manfaatnya nggak selesai-selesai. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur, krisis air menjadi kenyataan sehari-hari. Sungai-sungai mengering, tanah retak, dan sumur-sumur pun kosong. Di sini, warga berjuang setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan besar. Kondisi dan masalah yang ada di Nusa Tenggara Timur itu yang paling utama itu di masalah air ya. Karena kan di NTT itu kemaraunya sangat panjang gitu ya. Mereka musim kemarau itu bisa 9 bulan. Nah, 3 bulannya itu baru musim penghujan. Itu pun juga kadang-kadang hujan ya. Walaupun mereka berada di kota Kupang, itu ibu kota dari NTT ya, itu mereka pun juga sulit mendapatkan air bersih gitu. Sehingga mereka harus membeli air dari perusahaan swasta, membeli air tangki yang harganya pun juga tidak murah gitu. Satu tangkinya bisa untuk di kota Kupang saja itu bisa menghabiskan dana 250 sampai 300 ribu gitu. Sedangkan kalau di Kabupaten TTS yang di daerah-daerah itu bisa mencapai 500 ribu. Nah, bahkan kalau di Pulau Sabu itu ada perusahaan air swasta yang mereka menjual satu tangki air gitu ya. Satu tangki air itu ada yang 5.000 liter, bisa di harga 500 sampai 700. Nah, itu ketika masuk musim kemarau panjang itu bisa mencapai hampir 1 juta rupiah untuk mendapatkan 5.000 liter gitu. Sedangkan masyarakat di sana itu untuk kebutuhan air ya sehari-hari itu bisa 3 sampai 4 kali gitu untuk mendapatkan air bersih itu. Itu banyak mengakibatkan anak-anak itu mereka sangat tertinggal gitu ya dan sangat kurang dalam masalah pendidikan karena mereka di sana harus mencari air gitu, mencari air yang jaraknya tidak dekat ya dan itu jaraknya sangat jauh, bahkan bisa 2 jam itu perjalanan untuk mengambil hanya 2 jerigen air gitu yang isinya mungkin tidak lebih dari 10 liter gitu. Dan tidak hanya masalah pendidikan, tapi masalah kesehatan pun juga sangat berpengaruh dengan kurangnya air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sehingga mengakibatkan banyak anak-anak di sana itu yang mengalami stunting karena sangat kekurangan air. Nah, dengan tidak adanya air, jadi mereka itu para warga susah untuk berternak, bertani gitu. Sehingga mengakibatkan juga masalah perekonomian gitu. Karena mereka terlalu fokus untuk mencari sumber air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Khususnya seperti di Pulau Sabu, di TTS, juga di wilayah-wilayah lain, ada yang namanya di sana itu embung, ya itu embung itu yang dibuat oleh pemerintah, itu untuk menampung air ya, untuk menampung air. Nah itu yang banyak mereka gunakan hanya untuk mencuci ya, bahkan juga untuk minuman hewan mereka seperti sapi, kerbau, babi dan sebagainya gitu. Bahkan
kalau terpaksa sekali ya mereka gunakan itu untuk memasak juga, gitu, mengkonsumsi. Lalu ada juga waktu saya melakukan asesmen itu di desa Non-Baun, masih masuk dalam Kabupaten Kupang. Itu desa yang sangat jauh ya dari kota Kupang. Itu bahkan bisa sampai 6 jam waktu kita ke sana. Di lokasi itu sangat sulit untuk mendapatkan air gitu. Walaupun di sana ada aliran kali yang cukup besar ketika musim hujan, tapi kalau di musim kemarau sangat sulit sekali. Memasuki musim kemarau, masyarakat di sana itu harus berjalan untuk mendekati aliran kali atau sungai lah. Itu mereka harus menggali manual ya dengan pacul atau kadang dengan linggis untuk mendapatkan air itu. Tapi untuk mendapatkan itu juga tidak mudah, bahkan kayak berantem lah atau baku pukul kalau mereka bilang. Jadi ketika mereka sudah menggali air tersebut, lalu mereka tinggal sebentar, ketika balik lagi air itu sudah diambil oleh orang lain, sehingga terjadilah keributan. Bahkan dapat info dari warga di sana, itu pernah terjadi sampai meninggal untuk memperebutkan air itu aja gitu. Makanya suatu hal yang sangat miris juga di wilayah NTT ya. Makanya Humanity First sangat konsen untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, khususnya bantuan sumur bor di Nusa Tenggara Timur. Di sini HF memberikan bantuan ya berupa pengeboran air yang memang kita berikan untuk masyarakat yang ada di NTT ya, yang berada di Pulau Sabu dan juga di Kepulauan Timor yang berada di Kabupaten TTS dan juga di Kupang. Kita melakukan pengeboran air dengan melakukan asesmen yang tidak mudah gitu ya, karena kita harus memilih lokasi dengan jarak yang juga jauh, lalu juga untuk mencapai Kepulauan Sabu itu kita menggunakan kapal gitu, dan kapal pun juga tidak setiap hari ada gitu. Untuk dari Kupang ke Pulau Sabu itu hanya 1 minggu 2 kali. Nah, kita melakukan pengeboran di sana menggunakan alat gitu ya, menggunakan alat yang memang mereka sudah profesional ya untuk melakukan pengeboran air di sana. Dan untuk membawa ke lokasinya pun juga tidak mudah, karena harus menempuh dari pelabuhan ke lokasi itu kurang lebih hampir 2 jam dengan medan yang sangat bertanah gitu ya, yang sangat bertanah untuk mencapai lokasi pengeboran yang memang itu belum dilakukan pengaspalan gitu. Sehingga ketika di sana juga hujan waktu itu sempat terkendala dengan mobil pengangkut mesin bor itu. Lalu kita pun juga mencari air untuk membantu pengeboran di sana gitu. Karena untuk pengeboran itu kita memerlukan air yang debitnya juga harus banyak. Sehingga kita pun juga dari HF memerlukan beli air dari sebuah perusahaan swasta untuk melakukan pengeboran di sana juga gitu, yang membutuhkan dana yang sangat besar. Dan kontur tanahnya pun juga bermacam-macam di sana ya. Ada yang kontur tanahnya itu seperti tanah lempung seperti di TTS ya, dan juga kontur tanahnya itu berbatuan keras, itu di Kepulauan Sabu. Sehingga untuk pengeborannya itu sangat sulit. Bahkan kita beberapa kali itu harus mengganti mata bor karena itu ada yang patah dan juga dinamonya itu rusak. Sehingga kita harus membeli dinamo dan mata bornya itu di luar dari Pulau Sabu itu. Dan itu harus menunggu waktu yang sangat lama gitu, karena ya tadi dari masalah untuk transportasinya dari Pulau Sabu ke Kupang yang cukup lama, bisa semingguannya 2 kali transportasinya. Nah, sama halnya seperti di TTS, walaupun kontur tanahnya lembek ya seperti tanah lempung gitu, tidak mudah juga untuk mendapatkan air karena itu kita harus mengukur kedalaman ya, yang memang sudah diukur sama ahlinya gitu ya, para vendor air yang memang sudah terbiasa gitu. Nah, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih hampir 2 mingguan juga di sana untuk mendapatkan debit air yang mencukupi untuk warga di Desa Nusa, Kabupaten TTS. Nah, sampai sekarang pun alhamdulillahnya warga di sana masih menikmati sumur bor yang diberikan oleh Humanity First dengan debit yang bagus juga dan dikelola oleh masyarakat yang ada di sana. Dan tidak hanya kita memberikan sumur bor aja, tapi kita juga memberikan fasilitas kepada mereka berupa pipa gitu. Jadi kita berikan pipa untuk kita alirkan mendekati rumah-rumah ya, mendekati rumah-rumah mereka. Walaupun tidak masuk ke dalam rumah, tapi setidaknya membuat warga yang ada di sana lebih mudah untuk mendapatkan air bersih yang tadinya bisa 2 jam, 1 jam, bahkan lebih, itu hanya berjalan 5 menit gitu ya, bahkan 2 menit. Sehingga mereka bisa berladang, mereka bisa berternak, dan juga untuk adik-adik yang ada di sana, mereka bisa bersekolah gitu, bisa bersekolah dengan normal seperti yang ada di Jakarta gitu, yang ada di Jabodetabek dan di Jawa gitu ya. Dan juga semoga bisa lebih mengurangi
stunting di masa mendatang. Dan tidak hanya itu yang kita berikan, tapi HF memberikan juga berupa wawasan kepada mereka, edukasi dengan membuat kelompok-kelompok yang ada di lingkungan warga sana gitu. Bagaimana caranya masyarakat yang ada di sana itu melakukan maintenance, mengelola air ini biar bisa sampai terus-menerus gitu. Tidak hanya untuk mereka, tapi untuk anak keturunan mereka nanti. Nusa Tenggara Timur menghadapi krisis air yang serius. Krisis ini diperparah oleh perubahan iklim dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Solusi yang holistik dan kelanjutan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pada World Water Forum ini, kami juga menyampaikan bahwa rencananya di tahun 2024 ini kami akan kembali melakukan pengeboran di Nusa Tenggara Timur di titik-titik yang lebih menantang, di salah satu titik yang paling kering di Indonesia, yaitu di bagian Sumba Timur. Dan dengan estimasi penerima manfaat sekitar 3.000 orang, apakah kami bisa mewujudkannya? Itulah challenge-nya, itulah tantangan yang kami sampaikan dalam World Water Forum. Kami mengajak setiap orang, siapapun itu, anak muda, pemerintah, business sectors, untuk bekerja sama untuk menciptakan Blue Planet Solution bersama Humanity First Indonesia.